Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam doa pagi edisi Rabu 5 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia dan berkat yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan, di kesempatan saat ini kami akan merenungkan, akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk bisa mengerti, dan Roh Kudus pula yang akan menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni untuk setiap kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan kitab pada saat ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Ayat 22 dan ayat 23 akan menjadi inti dari perenungan kita saat ini. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Tema kita pada saat ini, hal doa. Diona Kapasambayangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, John Calvin, seorang reformator, menggunakan gambaran tentang nafas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya, yang artinya orang Kristen tidak bisa hidup tanpa doa. Sama seperti seorang manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas, dan itu berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang dikatakan istirahat dari bernafas, libur atau cuti bernafas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita diceritakan tentang kualitas hidup orang percaya yang ditentukan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Jika kita membacanya secara keseluruhan, kualitas hidup yang dimaksud dalam bacaan kita yaitu dalam hal berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-22 tadi, Yesus mengatakan bahwa percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah dalam hal berdoa berarti kita menyerahkan seluruh pergumulan dan permohonan kita di bawah otoritas Allah. Kita percaya bahwa Allah lah yang akan berkuasa menolong kita. Kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. Namun terkadang sebagai orang yang percaya kepada Kristus, untuk sampai pada titik tunduk pada otoritas Allah, untuk sampai pada titik siap menerima jawaban Tuhan, kita perlu dibentuk, kita perlu diproses oleh Allah. Kita perlu dibentuk melalui disiplin rohani. Kita perlu dibentuk melalui pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memerlukan pertolongannya. Kita tidak hanya sekedar meminta A, B, dan C. Atau mungkin kita tidak hanya memaksa Tuhan agar keinginan kita terwujud, tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah
betul-betul membentuk kita, sehingga kita siap menerima jawaban doa-doa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat menekankan tentang iman dan doa. Peran doa dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat anggota jemaat yang boleh berulang tahun di hari ini. Ada Ibu Endang Tombilangi, ada Bapak Paulus Tandiongan, Kairin M. Rindi, Sheryl Okin, Yohana Toban, Tanga Barang, Abri Paciri Pongdatu, Peter Mandibo Dibo, Kenia T, Oxner Marioga, Nyonya Abriani Setiawan, Anugrah Christian Patabang, Jen V. Rantelulung, Reski KS, Lisa Kasewa, Abriget El Safira. Dan kita juga akan mendoakan beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Nani Parewang, ada Frelin Tatawi, Gisel anak dari Ibu Hartati Biring Allo, Meli Sepang, Kenso cucu dari Oma Sridawati, Ibunda dari Ibu Rina Tumalek, Jarsen anak dari keluarga Bapak Yohanes Tandisau, Ibunda dari Bapak dan Julianto, Ibu Elizabeth Medi, dan Bapak Anton Tandiseru. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan
karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa berdoa bukan hanya sekedar meminta, tapi berdoa adalah proses komunikasi, proses bagaimana kami dibentuk sembari menunggu jawaban dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepadamu melalui segala bentukan-bentukan dan proses-proses yang Tuhan boleh lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh siap menerima segala jawaban dari pergumulan dan permohonan-permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Kami bersyukur saat ini Tuhan diberikan kesempatan untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di hari ini. Kami bersyukur untuk umur yang Tuhan boleh berikan lagi kepada mereka. Mari Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka. Dan biarkanlah mereka boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang teladan, yang boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kualitas, penuh dengan hidup yang penuh berkat dari-Mu. Kami juga saat ini Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tetap berkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap apa yang mereka makan dan minum. Biarkan itu boleh membawa kesembuhan, boleh membawa sukacita bagi mereka, sehingga hari demi hari perlahan mereka boleh pulih dan mereka boleh berkumpul lagi bersama keluarga, boleh kembali beraktivitas, boleh kembali melayani Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami saat ini. Kami akan menjalani waktu-waktu kami ke depan saat ini. Engkau berkati Tuhan kami hari ini, memberkati setiap apa yang kami lakukan. Ajar kami untuk bisa punya pikiran yang benar, ajar kami untuk bisa bertutur kata yang baik, ajar kami untuk bisa memperlakukan sama kami dengan baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah doa pagi kita pada saat ini. Sampai bertemu di doa pagi selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.